الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita kembalikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita pada saat ini. Salawat dan salam kiranya dicurahkan kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Adapun judul khutbah kita pada hari ini ialah perusak amal soleh. Apa sebenarnya yang bisa merusak amal saleh kita? Yang penting disadari adalah bahwa yang bisa kita persembahkan kepada Allah yang bernilai adalah amal saleh kita. Kalau bicara soal harta kepada Allah, tidak ada gunanya. Allah memiliki segala-galanya. Walaupun kita menginfakkan emas seberat bumi ini, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Bagi Allah, dunia dan seisinya ini harganya cuma 2 rakaat salat fajar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sedikit sekali, tidak ada. Begitu juga status jabatan bagaimanapun tingginya, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Allah baru akan memperhatikan kalau dalam diri kita ini ada amal salehnya. Nah, nilai kita dalam pandang Allah, amal saleh kita itu. Kalau burung nilainya suaranya mana yang paling indah. Kalau hewan ternak mana yang paling banyak dagingnya. Tapi kalau manusia mana yang paling banyak amal salehnya. Namanya persembahan kepada Allah tentu harus yang terbaik. Allah tidak akan mau menerima yang buruk. Kita dikirimi paket oleh seseorang. Ketika dibuka semuanya sudah basi. Bahkan sambalnya sudah berulat. Ini kan penghinaan ini. Maka ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai amal saleh kita ini sudah rusak ketika dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa merusak amal saleh kita adalah hilangnya keikhlasan. Jadi kalau ikhlas karena Allah, yang karena Allah ini tidak ada lagi. Jadi karena tidak ada karena Allah, ya karena yang selain Allah, karena kepentingan. Ini yang Allah tidak mau menerima. Walaupun casingnya bagus, Allah tidak menerima. Walaupun semua orang salut dengan yang kita lakukan, tapi Allah tidak menerima. Dan sebuah hadis yang agak panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat kepada Allah dipersembahkan kitab amalan cucu Adam. Malaikat mengatakan, ya Allah, ini amalan si fulan. Dia adalah orang yang
paling banyak berinfak, sehingga di zaman itu dia yang terkenal paling banyak infaknya. Ketika dia persembahkan kepada Allah, lemparkan kitab amalan orang ini. Berikut orang-orangnya. Dia beramal bukan karena aku, dia karena ingin dipuji orang. Habis. Itu sedekahnya, infaknya bukan 1.000, 2.000. Yang kedua adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Sehingga di zaman itu kalau beliau membaca Quran, tidak ada yang tidak terpukau. Sangat masyhur. Ini kitab amalannya ya Allah. Kata Allah, lemparkan kitab amalan orang ini. Dan lemparkan orangnya sekalian. Karena dia membaca Al-Quran bukan karena aku. Habis. Kemudian malaikat mempersembahkan kitab orang yang mati syahid. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang syahid dalam membela agama-Mu. Sama dengan yang dua tadi, aku tidak butuh, kata Allah. Lemparkan kitab amalan orang ini sekaligus orangnya. Kenapa? Karena dia berjuang bukan karena Allah. Jadi oleh karena itu, amalan kita berapapun banyaknya akan habis kalau niatnya bukan karena Allah. Di sinilah pentingnya niat ini. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan bergantunglah kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya, tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin ibadahnya sedikit, tapi betul-betul karena Allah akan bermakna. Tapi walaupun amal ibadahnya banyak, tapi bukan karena Allah, bukan mencari ridha Allah, maka anda akan sampai. Cuma paling tinggi dapat pujian. Jadi oleh karena itu, inilah yang perlu kita pastikan bagaimana caranya supaya amal soleh kita semuanya ikhlas. Dalam bentuk praktisnya, yang kita katakan ini zahir dan batin ikhlas karena Allah, ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Puas Allah dengan yang kita katakan itu. Yang kita perbuat karena Allah, karena mencari ridha Allah. Apa artinya? Puas Allah melihat apa yang kita lakukan, baik zahir maupun batin. Kalau nak rusak amal kita. Yang pertama. Yang kedua adalah amal soleh itu bisa rusak kalau tata caranya tidak sesuai dengan sunnah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi semakin mendekati salat kita dengan salat Rasulullah, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah-ibadah yang mahdah. Salat itu tidak bisa diakal-akali, harus persis seperti itu. Katakanlah fi'linya, perbuatan ketika salat, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, diusahakan persis seperti Rasulullah. Tapi kalau jauh melencengnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tergesa-gesa, rukuknya tergesa-gesa, sujudnya tergesa-gesa, tidak ada tumakninah sama sekali. Jadi kalau gerakannya sudah tergesa-gesa, tentu bacaannya lebih tergesa-gesa lagi. Mungkin banyak bacaannya yang ditelan. Mula-mula bismillah sudah walad dalin aja. Gimana Allah akan menerima? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh kita itu akan diterima oleh Allah, tidak rusak. Karena tidak rusak, sangat bergantung kepada kebersihan hati kita. Jadi walaupun amal soleh kita bagus, tapi hati tidak bersih, habis kita. Contoh, iyyakum wal hasad, kata Rasulullah. Hati-hatilah tuan-tuan dengan hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat. Dia akan menghabiskan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul khatab. Sebagaimana api memakan kayu, habis semua.
Pahala salat kita habis gara-gara menyimpan hasad dalam jiwa itu. Sedekah kita habis karena ada hasad. Habis semuanya. Karena kalimat ta'kulu itu fi'il mudhari istimrar, selalu menghabis, kecuali hasadnya sudah habis, sudah selesai, sudah mau ampun, baru berhenti. Tapi kalau ini masih ada bermukim di hati kita, akan makan terus kebaikan kita. Penyakit hati yang lain, arogan, sombong. Tidak akan masuk surga, kata Allah, orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Silakan lakukan ibadah saleh segala macam banyaknya, tapi dalam hatinya ada sombong. Allah tidak mau, tidak terima. Jadi kalau tidak masuk surga itu apa kita beramal saleh? Habis semuanya. Jadi oleh karena itu amal saleh kita ini akan rusak kalau hati kita di dalam itu tidak bersih. Masih banyak dengkinya, masih tinggi arogan sombongnya, tamaknya, buruk sangkanya, habis semuanya. Kemudian yang keempat yang akan merusak amal soleh kita adalah mengkonsumsi yang haram, memiliki yang haram. Jadi dalam sebuah hadis digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada orang berdoa mengangkat tangan, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dalam hadis lain dikatakan, apabila seorang hambaku kalau sudah mengangkat tangan memohon kepadaku, malu aku, kata Allah, kalau dia turun dengan tangan kosong. Dan dia berdoa di Ka'bah, di tempat yang suci. Tidak dikabulkan doanya sama sekali. Kenapa? Bagaimana aku akan mengabulkan doanya? Allah akan mengabulkan doanya, kata Rasulullah. Yang dipakainya haram. Kendaraan haram, baju haram, segala macam haram. Yang dimakan, diminumnya haram. Bagaimana Allah akan mendoakan? Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Dan doa ini adalah otak ibadah, inti ibadah. Salat itu salah satu materinya adalah doa. Nah sekarang doa ini yang terhijab. Kita menginginkan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, kan doa. Nah doanya tertutup di sana karena mengkonsumsi yang haram. Akhirnya rusaklah semua amal soleh. Kemudian yang kelima adalah hablum minan nas. Amal saleh kita akan rusak kalau hablum minan nasnya rusak. Rusak hubungan dengan mertua, dengan orang tua. Itu dosa yang besar, sudah syirik. Uququl walidain. Silakan puasa Senin Kamis, puasa Daud, tapi hubungan dengan orang tua durhaka, tidak ada artinya, rusak. Bayangkan rankingnya ada 60 buah dosa besar, sudah syirik, durhaka kepada orang tua. Kemudian merusak hubungan sesama tetangga. Tidak aman tetangganya dengan lidah dan tangannya. Rusak. Seharusnya amal soleh itu berbanding lurus dengan hubungan yang akrab dengan seluruh manusia, apalagi sesama kaum muslimin. Yang digambarkan ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka. Atau seperti bangunan yang saling kuat menguatkan, bukan lemah melemahkan. Jadi kalau walaupun bagus ibadahnya, tapi hablum minan nasnya bagus, ibadah tadi rusak. Sidang Jumat yang mulia, oleh karena itu marilah kita pastikan bahwa yang berharga di nilai kita ini adalah amal soleh, dan pastikan amal soleh kita itu tidak rusak. Kalau rusak, mati kita dalam keadaan seperti itu, apa yang kita alami sudah itu. Kalau masalah kita tidak ada, rusak, kita itu tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah sudah tidak menghargai kita, kita akan dihinakannya, baik dunia lebih-lebih di akhirat. Tapi kalau amal soleh kita banyak, diterima oleh Allah, bagus semuanya, Allah akan mengangkat derajat kita. Kalau Allah yang mengangkat kita, tidak ada manusia yang bisa merendahkan kita. Karena amal soleh tadi. Fa'tabiru ya ulil absar, la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.